Ternyata terowongan atau underpass untuk jalur pejalan kaki ini sudah tembus ya teman-teman. Sebelumnya di depan sini masih ada penopang besi atau penutup, namun saat ini sudah dilakukan pembongkaran. Kedepannya untuk batas ketinggian ini bisa mencapai 4,2 meter, sehingga seperti bus AC ataupun kendaraan besar lainnya akan bisa melintasi kawasan viaduk. Kemudian untuk bagian aspalnya ini sudah dikeruk ya teman-teman, yang di sisi barat sini. Nah, ini sudah dalam tahap penurunan elevasi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Don Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat perkembangan terkini di kawasan Viaduk Gilingan, Kota Solo. Pekerjaan lanjutan di Viaduk Gilingan sudah memasuki pekan kedua yang terfokus pada pelebaran jalan serta penurunan elevasi jalan. Kemudian akan berlanjut tahap finishing pengerjaan jalur pejalan kaki. Menyisakan waktu 1 minggu lagi, rencananya seluruh tahapan pengerjaan di Viaduk Gilingan selesai pada 3 April 2024, sehingga saat ini pun progresnya sedang dikebut. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan update terbaru kawasan Viaduk Gilingan Solo 1 minggu menjelang kembali dibuka untuk umum. Selamat menyaksikan. Hari ini tanggal 27 Maret 2024, jam setengah 6 pagi. Ini kita dari kawasan sisi selatan Simpang Joglo Solo akan melihat kondisi terkini progres pengerjaan di kawasan Viaduk Gilingan Kota Solo yang sudah memasuki minggu kedua menuju minggu ketiga, dan proses pengerjaannya hanya menyisakan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu lagi. Kemudian akses Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kawasan Viaduk Gilingan, akan kembali dibuka pada 4 April 2024. Nah, untuk Viaduk Gilingan ada di depan sana itu ya teman-teman, di sisi selatan dari Simpang Joglo. Sekarang kita tepat berada di Jalan Ahmad Yani sisi timur, atau di sebelah utara dari Masjid Raya Syekh Zayed Kota Solo. Nah, ini kondisinya terkini. Jadi untuk akses jalan yang ditutup untuk sementara waktu ada di depan sana ya teman-teman. Coba kita bergeser ke bagian tengah viaduk untuk melihat kondisinya terkini.
Ini adalah beton-beton yang menjadi penopang bagian tanah di atas ini. Ini kalau kita lihat agak condong ke depan sini ya, yang sebagian. Apakah memang desainnya seperti ini atau ada alasan tertentu? Barangkali ada yang paham, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Nah, di depan terlihat sudah banyak tumpukan paving untuk jalur pejalan kaki. Nah, jadi untuk paving-pavingnya sudah dipersiapkan. Nantinya akan dipasang di sepanjang jalur pedestrian yang ada di depan sana. Ini besi-besi yang sebelumnya menjadi pembatas ketinggian kendaraan, terlihat juga sudah mulai dilepas. Sebelumnya untuk ketinggian maksimal ini hanya 3,2 meter saja. Setelah dilakukan penurunan elevasi jalan, kedepannya untuk batas ketinggian ini bisa mencapai 4,2 meter. Sehingga seperti bus AC ataupun kendaraan besar lainnya akan bisa melintasi kawasan Viaduk Gilingan Kota Solo ini ya teman-teman. Ini adalah kondisi terbaru tepat di bagian bawah jembatan sisi timur. Kemudian nanti akan dibuat satu lagi jembatan yang di sisi barat sini. Dan untuk penyangga jembatan yang baru ini akan diperlebar. Nah, ini besi-besinya juga akan bertambah lagi nih nanti. Dan proses pengecoran lanjutan juga akan berlanjut di sini ya, yang sisi barat. Dia nanti akan diangkat lagi sekitar 6 balok girder, sama seperti yang di sisi timur sini. Ini totalnya ada 6 balok girder. Ini kondisi yang di sisi selatan. Penopang tanah sudah selesai dikerjakan, sedangkan ini adalah kondisi yang di sisi utara, sedang adanya pembesian untuk penopang bagian tanah juga. Ini kedepannya akan dilakukan pengecoran juga. Kemudian untuk bagian aspalnya ini sudah dikeruk ya teman-teman, yang di sisi barat sini. Nah, ini sudah dalam tahap penurunan elevasi jalan. Kemudian yang di depan merupakan penopang-penopang besi yang nantinya juga akan dilakukan pembongkaran, karena ini sifatnya hanya sementara. Akan dibongkar untuk jalur pejalan kaki. Jadi jalur pejalan kaki nanti dari barat sini lurus lewat bagian underpass sana atau terowongan, kemudian berlanjut ke arah timur. Sedangkan untuk yang di sebelah sini ini sudah permanen untuk penopang tanahnya, sehingga tidak akan dilakukan pembongkaran. Yang di sisi utara sini ya. Nah, ternyata terowongan atau underpass untuk jalur pejalan kaki ini sudah tembus ya teman-teman. Sebelumnya di depan sini masih ada penopang besi atau penutup, namun saat ini sudah dilakukan pembongkaran, sehingga antara sisi barat dengan sisi timur sana ini sudah tembus untuk jalur pedestrian atau jalur khusus pejalan kaki. Pekerjaannya sedang dikebut karena hanya menyisakan waktu sekitar 1 minggu saja. Di bagian tengah sini terlihat juga sudah cukup luas ya. Sudah berbeda jauh dari kondisi yang sebelumnya. Untuk lebar bagian tengah ini nanti antara 10 meter hingga 12 meter.
dipastikan sudah bisa dilintasi untuk bus AC atau ukuran besar, tidak akan nyangkut dan tidak akan bersenggolan ketika berpapasan di bagian tengah sini. Karena ini lebarnya juga sudah lumayan, antara sisi barat dengan sisi timur sana ini sudah tembus untuk jalur pedestrian atau jalur khusus pejalan kaki. Sekarang kita tepat berada di bagian atas viaduk di sebelah kanan ini atau sebelah timur, merupakan jembatan baru di kawasan Viaduk Gilingan Solo, sekaligus menjadi jalur pengalihan selama proses pengerjaan lanjutan di kawasan Viaduk Gilingan ini. Kemudian tepat di sebelah barat sini, ini nanti akan menjadi jembatan juga, sama seperti yang ada di sisi timur sini. Akan dipasang lintasan rel yang baru. Nah, ini relnya sudah dipersiapkan. Ini rel yang baru nanti akan dipasang di sisi barat sini, akan terkoneksi dengan sisi utara sana. Karena ini akan menjadi double track atau jalur ganda yang dimulai dari sisi timur stasiun Solo Balapan hingga ke arah stasiun Kalioso atau sepanjang 10 km spur. Kemudian tepat di depan kita ini adalah penopang struktur tanah. Ini juga baru saja dilakukan pengecoran. Fungsinya untuk melindungi struktur tanah yang ada di sekitarnya sini. Karena ini tanahnya cukup tinggi ya teman-teman, agar tidak terjadinya longsor, sehingga harus dibuat penopang berupa beton. Yang di sini sudah selesai, sedangkan yang di sisi utara sedang dilakukan proses pembesian dan akan berlanjut dilakukan pengecoran. Tepat di bawah ini adalah underpass atau jalur pejalan kaki. Itu lihat ada besi-besi, karena nanti akan berlanjut dilakukan pengecoran untuk jembatan yang baru. Lebarnya akan sama seperti yang di sisi timur sana. Ini adalah kondisi bagian tengah Viaduk Gilingan. Lihat tepat dari bagian atas jembatan. Sudah cukup lega ini ya dari yang sebelumnya. Ini juga ada warga yang turut menyaksikan langsung kondisi terkini di kawasan Viaduk Gilingan, Kota Solo. Oke, kita lanjut melihat dari video udara. Utara sana itu adalah kawasan Simpang Joglo, Kota Solo. Yang berwarna merah adalah jembatan rel layang Simpang Joglo yang menggunakan pipa rangka baja. Kita lanjut mengarah ke selatan untuk menuju Viaduk Gilingan, Kota Solo. Ini ada lintasan rel yang baru tepat di sebelah utara dari jembatan Kalianyar. Yang di sebelah kiri ini adalah lintasan rel yang mengarah ke bagian atas jembatan layang, namun belum difungsikan. Sedang menunggu lintasan rel yang di pipa rangka baja Simpang Joglo terpasang terlebih dahulu, barulah nanti akan bisa dilintasi juga. Kita lanjut mengarah ke selatan.
Di sebelah kiri ini ada underpass di Kampung Nayu, underpass khusus roda 2 atau kendaraan sepeda motor, untuk jalur pengalihan agar kedepannya tidak ada lagi kendaraan roda 2 yang melintasi rel kereta api yang di depan sana itu ya. Nah, sekarang kan masih terlihat sangat ramai kendaraan roda 2 yang menyeberangi lintasan rel. Ini sangat beresiko karena ini kedepannya akan menjadi double track atau jalur ganda, sehingga untuk lintasan roda 2 ini harus dialihkan melalui underpass yang ada di sebelah kiri sini dan tembus di sebelah barat. Tembusnya di sini nanti. Nah, di sini kita lanjut lagi mengarah ke semakin selatan. Ini adalah kawasan Kampung Nayu, sedangkan jalanan yang ada di bawah merupakan jalan Tentara Geni Pelajar. Kiri mengarah ke Ngemplak dan Mojosongo, sedangkan kanan mengarah ke Nusukan. Di bawah ini adalah jembatan Kali Anyar yang terlihat juga sudah adanya lintasan rel yang baru, sudah untuk double track ini. Ini adalah kondisi di jembatan Kali Anyar dan Sungai Anyar yang di bawahnya ini. Nah, yang paling kanan ini merupakan lintasan rel yang lama dan sudah tidak aktif lagi sejak beberapa hari yang lalu ya, semenjak kereta sudah dialihkan di jalur yang baru, sehingga lintasan yang lama sudah tidak dilintasi kereta lagi. Kita lanjut lagi. Ini adalah kawasan Viaduk Gilingan Solo. Dan ini adalah jembatan baru di Viaduk Gilingan sisi timur. Yang sisi barat ada di sampingnya sini, akan segera menyusul untuk proyek pembangunannya. Nah, di bawah terlihat para pekerja sedang melakukan proses pengerjaan tepat di bagian jalur pejalan kaki. Yang di sisi selatan sana adalah untuk jalur pejalan kaki. Tadi kita sudah melihat videonya dari darat, sekarang kita lanjut melihat dari video udara. Untuk penurunan elevasi jalan sudah dilakukan dan sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu. Saat ini juga sudah mulai memasuki pengerjaan jalur khusus pejalan kaki. Di bawah ada alat berat dan kendaraan proyek yang sedang melakukan proses pengerjaan pada hari ini. Hingga sejauh ini progresnya sudah signifikan, dimana untuk underpass pejalan kaki sudah dibuat tembus dan sudah mulai dilakukan pemadatan tanah. Kemudian nanti akan dipasang paving yang sudah disediakan tepat di depan sini. Itu pavingnya cukup banyak ya. Depan adalah Jalan Ahmad Yani sisi timur yang mengarah ke perempatan lampu merah Ngemplak, berlanjut ke arah Jebres dan juga Mojosongo. Kondisinya seperti ini. Sedangkan tepat di bawah ini adalah Jalan Ahmad Yani sisi barat, dimana untuk pengerjaan jalur pejalan kaki ini sedang terfokus di Jalan Ahmad Yani sisi barat. Sementara yang di sisi timur
Ini kondisinya sudah terpasang paving dengan sangat rapi dan mengarah ke Masjid Syekh Zayed Solo yang sedang dalam tahap pengerjaan yang di sisi barat sini. Kemudian di sisi utara sini sedang adanya proses pengerjaan dinding atau beton untuk penopang struktur tanah yang di sisi utara. Karena setelah dilakukan pembongkaran jembatan yang lama, ini cukup dalam ya teman-teman. Dikeruk cukup dalam tanahnya ini. Kemudian saat ini sedang dibuat dinding penopang agar tidak terjadinya longsor. Para pekerja sedang mengebut proses pengerjaan karena hanya tinggal 1 minggu lagi seluruh rangkaian proses pengerjaan di kawasan Viaduk Gilingan selesai dikerjakan. Sedang berpacu dengan waktu. Di bagian tengah tentu sudah lebih lega dari yang sebelumnya. Sebelumnya untuk lebar bagian tengah ini hanya sekitar 7 meter ya kalau tidak salah. Saat ini sudah memiliki lebar sekitaran 10 hingga 12 meter tepat di bagian tengah. Sehingga ketika adanya kendaraan besar yang berpapasan tepat melewati bagian tengah sini, tidak perlu khawatir akan bersenggolan. Karena sebelumnya pada saat adanya kendaraan besar yang melintas di bagian tengah, bahkan hanya truk saja, ini salah satu harus berhenti terlebih dahulu ketika melewati bagian tengah viaduk untuk menghindari terjadinya bersenggolan. Kemudian untuk tinggi dari elevasi jalan yang sebelumnya hanya 3,2 meter, apabila telah selesai dilakukan seluruh proyek pengerjaan di kawasan Viaduk Gilingan, ini akan memiliki ketinggian 4,2 meter, sehingga tidak akan lagi menyangkut ketika ada bus AC yang melewati kawasan Viaduk Gilingan ini. Wah, ini alat berat berupa ekskavator sedang melakukan proses pengerjaan pada hari ini. Sedang berputar-putar. Luar biasa ini. Progresnya sudah seperti ini. Nah, untuk rumah yang berada tepat di sisi selatan ini, kabarnya akan dilakukan pembongkaran, namun untuk kapan waktunya ini belum ada kepastian ya. Saya sudah sempat mengobrol dengan beberapa warga di sekitar. Ini kabarnya juga akan dibongkar dalam waktu dekat. Nah, yang di sini, karena ini untuk jalur pejalan kaki. Dan juga penopang yang ada di sekitarnya masih menggunakan besi alias penopang sementara yang tentunya akan dilakukan pembongkaran. Ini kondisi yang di Jalan Ahmad Yani sisi barat. Sini juga terlihat untuk elevasi jalan sudah dilakukan penurunan. Aspalnya sudah dikeruk sejak beberapa hari yang lalu. Alat berat sedang melakukan proses pengerjaan. Tanahnya sedang diratakan itu ya. Mengarah ke Terminal Tirtonadi dan Bendung Tirtonadi. Di sebelah kiri sini adalah kawasan yang nantinya akan dibangun Islamic Center. Namun untuk sementara waktu ini dijadikan sebagai lahan parkir bagi para pengunjung di Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Untuk mobil dan juga bus-bus pariwisata parkirnya di sini biasanya. Ini sedang dikebut karena untuk mengejar target lebaran,
karena dipastikan Kota Solo akan terjadinya lonjakan volume kendaraan ketika arus mudik Lebaran dan juga arus balik Lebaran, sehingga kawasan Viaduk Gilingan atau Jalan Ahmad Yani ini harus segera kembali dibuka. Mengingat sedang adanya penutupan 3 akses jalan, yakni Jalan Solo Purwodadi di sisi utara, Jalan Kimangun Sarkoro di sisi barat, kemudian Jalan Sumpah Pemuda di sisi timur. Tentu hal tersebut berdampak kemacetan di berbagai titik lokasi Kota Solo. Ya, semoga pembangunan di kawasan Viaduk Gilingan Solo ini bisa segera selesai 100%. Dan untuk seluruh para pekerja, semoga selalu diberi kesehatan serta keselamatan. Kemudian kedepannya kawasan Viaduk Gilingan mampu mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.